bukan menjual, tapi berbisnis. Jika Anda ingin sukses menjual dalam jumlah dan nilai yang sangat besar, Anda tidak bisa hanya memiliki kemampuan menjual. Anda perlu kemampuan berbisnis. Jumlah pembelian senilai miliaran, puluhan miliaran, bahkan triliunan, hal itu bukanlah keputusan pembelian, tetapi keputusan bisnis. Bayangkan kalau ada sejumlah pelanggan Anda yang tiap bulan rutin membeli dari Anda rata-rata senilai 1 miliar rupiah ke atas. Apakah yang Anda lakukan? Inilah yang disebut berbisnis dalam pelanggan potensial, key customer, atau sering pula disebut dengan key account. Mereka adalah incaran para pesaing Anda. Para pesaing Anda akan terus mencari celah untuk merebut key customer Anda. Pesaing Anda menunggu saat Anda lengah dalam merespon atau melayani pelanggan potensial tersebut. Tidak mudah mendapatkan dan mempertahankan pelanggan potensial, karena pada dasarnya tidak ada yang abadi. Pelanggan potensial atau key customer harus menjadi perhatian. Bukan saja perhatian Anda, tetapi juga perusahaan Anda dan seluruh jajaran divisi dan departemen yang terlibat dalam proses pemenuhan kebutuhan key customer Anda. Bila kehilangan key customer yang biasa beli 1 miliaran setiap bulan, beberapa banyak effort yang harus Anda dan perusahaan Anda lakukan untuk mendapatkannya kembali atau mencari penggantinya. Bila selama ini pelanggan Anda rata-rata pembeli senilai 100 juta rupiah per bulan, maka diperlukanlah 10 pelanggan baru untuk menggantikan satu key customer Anda. Kalau rata-rata pelanggan Anda membeli senilai 10 juta rupiah per bulan, maka dibutuhkan 100 pelanggan baru untuk menutup selisih nilai penjualan Anda per bulan, yang setara dengan pembelian dari satu key customer tersebut. Apakah mudah? Tentu tidak mudah. Diperlukan strategi khusus untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan potensial atau key customer. Lebih dari sekedar berjualan, tapi Anda perlu memahami bagaimana seharusnya berbisnis dan meraih sukses kerjasama bisnis bersama key customer Anda. Berjualan versus berbisnis, apa bedanya? Penjual yang berpotensi berbisnis, pendekatannya beda dengan berjualan. Proses berjualan lebih sederhana. Pendekatannya adalah B2C atau business to customer. Berjualan urusannya terbatas hanya di antara penjual dan pembeli, pemasok atau supplier, dan bagian pembelian. Dalam melakukan penjualan reguler, seringkali hanya penjual saja yang berhubungan dengan pelanggan, sehingga kalau ada komplain seringkali hanya ditangani oleh penjual itu sendiri karena masalahnya tidak terlalu kompleks. Umumnya hanya sebatas produk yang dijual dan pemakaiannya. Sedangkan berbisnis tujuannya tidak hanya menjual, tetapi memikirkan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Urusannya bukan hanya tentang produk yang dijual, tetapi memikirkan bagaimana produk yang dijual bisa mendukung kelancaran proses berbisnis dan kelancaran proses produksi perusahaan yang membeli produk. Bahkan memikirkan pula bagaimana bisa mendukung bisnis lebih menguntungkan, lebih produktif,
dan lebih efisien melalui produk yang dijual dan kerjasama yang dilakukan. Key account management. Untuk melakukan bisnis B2B perlu strategi khusus. Berbisnis dalam konteks industri bisnis terkait dengan nilai investasi atau jumlah transaksi pembelian yang sangat besar nilainya. Hal itu bukan lagi tentang keputusan pembelian, tetapi keputusan bisnis. Karena terkait langsung dengan perhitungan untung rugi bisnis, proses tidak hanya antara penjual atau pembeli, tetapi perlu melibatkan semua unsur di perusahaan, karena urusannya adalah antar perusahaan, yaitu antara perusahaan penjual dan perusahaan pembeli. Karena itu perlu melibatkan seluruh jajaran divisi dan departemen yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran proses kerjasama bisnis antara dua pihak yang lainnya yang sangat besar. Untuk situasi kerjasama bisnis seperti itu, cara yang tepat dilakukan adalah masing-masing pihak yang terkait di antara perusahaan penjual dan perusahaan pembeli bisa berhubungan langsung untuk mendukung kelancaran proses kerjasama bisnis yang dilakukan. Bagian marketing dan perusahaan penjual berhubungan dengan bagian marketing dari perusahaan pembeli. Bagian keuangan bertemu dengan bagian keuangan, bagian logistik bertemu dengan bagian logistik, dan pihak brand of director dari perusahaan penjual juga berhubungan langsung dengan pihak brand director dari perusahaan pembeli. Mengapa dilakukan seperti itu? Untuk melancarkan proses kerja sama bisnis yang diharapkan oleh kedua pihak. Cara ini disebut key account management atau key customer management. Aduh, udah scan. Dari skema di atas tampak jelas sekali perbedaannya. Account management kasih lihat, kasih lihat skema itu. Dari skema di atas tampak jelas sekali perbedaannya. Account management terbatas hanya pada hubungan kerjasama antara bagian penjualan dan bagian pembelian, sedangkan ke account management hubungan kerjasamanya menyeluruh antar semua bagian di perusahaan penjual dan perusahaan pembeli. Pada dasarnya hubungan kerja sama bisnis dengan key customer bukan merupakan kerja sama individual atau penjual dan pembeli, tetapi kerjasama individual antara penjual dan pembeli, tetapi kerjasama korporasi antara penjual, antara perusahaan penjual dan perusahaan pembeli. Bila ini sukses dilakukan, maka akan sulit diambil alih oleh pesaing. Maka dari inilah strategi yang memperkuat dan mempererat hubungan kerja sama bisnis sehingga sulit diambil alih oleh pesaing. Karena ikatan hubungan kerjasama yang menyeluruh, ikatan hubungan bukan hanya bagian penjualan dan bagian pembeli saja, tetapi seluruh unsur perusahaan dari kedua pihak. Mulai dari level bawah sampai level atas, mulai dari frontliner hingga backhand, dari seluruh level manajemen sampai top manajemen, semua terlibat dalam hubungan kerjasama. Inilah ikatan kerjasama bisnis yang kuat dan menyeluruh, sulit digoyang oleh pesaing. Bahkan transaksi semua lini bisa dikuasai seluruhnya, sehingga tidak kehilangan satupun nilai transaksi dari perusahaan pelanggan utama, dan tidak ada sedikit pun yang bisa diambil oleh pesaing.
Permisi. Oh, alhamdulillah. Kunci sukses berbisnis dengan key customer. Berbisnis strateginya mirip dengan pertandingan olahraga. Anda harus mengharapkan kemenangan. Menurut David Novak, pemimpin bisnis yang sukses mengembangkan jaringan bisnis restoran KFC dan Pizza Hut, berbisnis itu mirip dengan pertandingan olahraga golf. Anda harus membayangkan di posisi mana Anda berada, dan Anda harus punya cara agar bisa sampai di posisi Anda ingin untuk memenangkan pertandingan tersebut. Segala effort harus diupayakan untuk mendapatkan dan mempertahankan key customer. Karena key customer itu ibarat darah yang mengalir di tubuh perusahaan. Sebagian besar darah atau finance yang mengalir di tubuh penjual atau yang bisa disebut dengan selling company adalah darah atau finance dari key customer. Kalau hal ini disadari oleh penjual dan manajemen perusahaan penjual, maka akan semakin banyak key customer bisa dapat dipertahankan. Untuk mendapatkan dan mempertahankan bisnis dengan key customer, perusahaan penjual atau selling company perlu bekerja secara simultan, mendekati perusahaan key customer dari bawah sampai ke atas. Tidak bisa hanya dengan yang di atas saja, karena peran bagi operasional di bawah sangat penting. Bila perusahaan penjual hanya mendekati yang di atas saja atau top manajemen, maka bisa-bisa dipersulit dan dihambat oleh bagian bawah yang diabaikan atau dilangkahi. Sukses berbisnis dengan key customer perlu pendekatan yang tepat, menyeluruh, serta memelihara hubungan baik yang tepat dan menyeluruh pula. Perlu memahami dari perusahaan key customer. Selain mengenali pemakai langsung, perlu juga mengenali pihak-pihak berpengaruh besar terhadap keputusan pembelian, yaitu para influencer dan para reminder. Dan tentunya juga ada decision maker yang menentukan keputusan akhir untuk membeli atau tidak. Karena itu sebaliknya pendekatan tidak hanya dengan top manajemen saja, tetapi dengan semua yang berkepentingan dengan bisnis harus dikendali, didekati dan dijaga hubungan baiknya. Pendekatan dilakukan harus menyeluruh dan memberikan respek dari bawah sampai ke atas. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan tanpa kondisi. Artinya, tidak ada persyaratan yang menghambat, tapi semuanya diusahakan untuk memperlancar dan mempercepat proses bisnis, sehingga semakin pelanggan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan penjual, maka berbisnis dengan key customer akan pasti terus berlanjut.